Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rukmana. Saya dari kelas 11 AKM 2 SMKN Negeri 1 Keraksaan. Nah, saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja saya mengenai sikap toleransi, kerukunan, dan menghindari tindak kekerasan yang sesuai dengan Quran Surat Yunus ayat 40-41, Quran Surat Al-Maidah ayat 32, dan hadis yang terkait. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نص أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu anin nabi qala walladhi nafsi biyadihi la yu'minu abdu hatta yuhibbu li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang pertama yaitu menjelaskan makna Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 32 serta hadis terkait. Pertama, makna Quran Surat Yunus ayat 40 menjelaskan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah, ada orang yang beriman kepada Al-Quran dan mengikutinya serta memperoleh manfaat dari risalah yang disampaikan. Tetapi ada juga yang tidak beriman dan mereka mati dalam kekafiran. Makna Quran Surat Yunus ayat 41. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penegasan kepada Rasulnya bahwa jika mereka mendustakanmu, katakanlah bahwa bagiku pekerjaanku dan bagi kalian pekerjaan kalian. Kalian berlepas diri dari apa yang aku kerjakan, dan aku berlepas diri terhadap apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan tidak pernah zolim. Bahkan Dia memberi kepada setiap manusia sesuai dengan apa yang diterimanya. Makna Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini bahwa setelah peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan suatu hukum bahwa membunuh seseorang manusia sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Begitu juga menyelamatkan kehidupan seorang manusia sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. Ayat ini menyinggung sebuah prinsip sosial di mana masyarakat bagaikan sebuah tubuh, sedangkan individu-individu masyarakat merupakan anggota tubuh tersebut. Kemudian makna hadis riwayat Bukhari Muslim menjelaskan bahwa Rasulullah selalu mengajak
kepada umat Islam untuk saling menghargai, saling menghormati, saling mencintai di antara sesama. Kemudian yaitu menjelaskan pesan-pesan yang terkandung pada Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41, Surat Al-Maidah ayat 32, dan hadis yang terkait. Pertama yaitu pesan-pesan yang terkandung dalam Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41. 1. Umat manusia ada dua golongan, yaitu golongan umat yang beriman terhadap kebenaran, kerasulan, dan kitab suci yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Kedua yaitu golongan umat yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman kepada Al-Quran. Kemudian Allah SWT maha mengetahui sikap dan perilaku orang-orang beriman yang selama hidup di dunia senantiasa bertakwa kepadanya. Begitu juga dengan orang kafir yang tidak beriman kepadanya. Kemudian orang beriman harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Pesan yang terkandung dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 32a. Nasib kehidupan manusia sepanjang sejarah memiliki kaitan dengan orang lain. B. Nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. C. Mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa manusia seperti dokter, perawat, atau polisi mengerti nilai pekerjaan mereka. Kemudian yaitu menjelaskan manfaat kerukunan dan toleransi sesuai pesan Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41, yaitu disegani banyak orang-orang agama lain. Kemudian menjelaskan manfaat menghindari tindak kekerasan sesuai dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 32, yaitu manfaatnya adalah hidup akan tenang atau damai tanpa gangguan atau kekerasan yang dapat membuat hidup tidak nyaman atau tidak senang. Kemudian keterkaitan antara kerukunan dan toleransi sesuai pesan Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41 dan menghindari tindak kekerasan sesuai pesan Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Toleransi adalah istilah dalam konteks sosial, budaya, dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Dengan adanya toleransi akan tercipta suatu kerukunan antar sesama dan dapat terhindar dari tindak kekerasan. Nah, kesimpulannya adalah diharapkannya bertoleransi antar sesama, baik dari hal agama maupun dalam hal lain. Hal ini dibutuhkan untuk menciptakan kehidupan yang tentram, sehingga diperlukan kesediaan pada setiap individu manusia untuk selalu menanamkan sikap toleransi dalam beragama. Nah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.